Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Ustazah juga sehat, kita semua sehat senantiasa. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustazah mau mengulas kembali tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sebenarnya ini sudah kita bahas di sekolah, di kelas, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, jadi yang belum paham, belum sempat kita untuk mengulangnya, kita ulang di kesempatan kali ini ya. Nah, oke langsung aja biar nggak berlama-lama. Perhatikan gambar berikut ini. Ada paket makanan tuh. Paket satu, harganya 7.000. Dapat donat rasa coklat beberapa gitu ya. Boleh dihitung tuh ada berapa donat rasa coklatnya. Dan dapat donat rasa keju. Harganya 7.000. Murah banget ya. Donat apa nih yang dapat banyak, dapatnya 7.000 doang. Dan yang paket yang kedua, donat rasa coklatnya lebih banyak dan dapat juga donat rasa keju tapi cuma 5. Harganya 5.000. Nah, sebenarnya berapa sih harga satu donat rasa coklat dan satu donat rasa keju? Nah, pertanyaan seperti ini bisa kalian selesaikan dengan metode atau penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Sebelumnya, ada yang ingat nggak ini bentuk apa? Ini sudah kita bahas di kelas 7 dulu. Ada 2N sama dengan 4, 3X sama dengan 6, 2Y sama dengan 8. Nah, dari dari persamaan ini bisa kita cari nilai N-nya, nilai X-nya, dan nilai Y-nya. Ada yang masih ingat ini bentuk apa? Oke, ini adalah bentuk persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena pada setiap pertanyaan hanya ada satu variabel. Masih ingat ya variabel itu apa? Variabel itu adalah huruf. Contohnya nih 2N sama dengan 4. Hurufnya cuma satu, N doang. Ya, ini contoh persamaan linear satu variabel. Nah, kemudian coba perhatikan persamaan-persamaan berikut ini. X plus Y sama dengan 5. 2X min Y sama dengan 6. Dan 2M plus 2N sama dengan 8. Apakah persamaan-persamaan ini sama dengan yang tadi? Oh beda Zah, karena yang ini sekarang di setiap persamaan ada dua huruf. Berarti ada dua variabel. Nah inilah yang dikatakan persamaan linear dua variabel. Kenapa kok linear? Karena variabelnya pangkatnya 1. Contoh yang atas ya, X plus Y sama dengan 5. Variabel X berpangkat 1, Y juga berpangkat 1. Itulah dikatakan persamaan linear dua variabel. Nah, kalau contoh berikut ini, apakah merupakan persamaan linear dua variabel atau bukan? Ya, coba diperhatikan. Yang atas ada X kuadrat plus Y sama dengan 16, akar X plus 1 sama dengan 2, 2T plus 7 sama dengan 20 plus T. Apakah ini merupakan persamaan linear dua variabel? Boleh dijawab. Jawabannya bukan. Kenapa? Contohnya yang pertama ya, bukan karena X-nya, variabel X-nya pangkatnya 2. Tadi dikatakan linear kalau variabelnya berpangkat 1. Ini jelas-jelas yang X pangkatnya 2. Jadi dia bukan persamaan linear dua variabel. Yang kedua juga, variabel X-nya pangkatnya setengah. Dan dia hanya ada satu variabel di situ. Dan yang ketiga juga, itu sebenarnya ada 2T, di ruas kanan ada T tapi dia sama-sama T. Jadi variabelnya sebenarnya satu itu ya, itu dua suku bisa digabungkan jadi satu. T-nya bisa dioperasikan. Jadi itu adalah persamaan linear satu variabel yang ketiga itu. Oke, kalau sudah paham tentang persamaan linear dua variabel, berarti kita sekarang belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Apa sih itu sistem? Tadi kan PLDV aja, persamaan linear dua variabel. Kalau sistem apa sistem? Kalau sistem berarti ada lebih dari satu persamaan, ya. Dan dia tentunya dua variabel. Dan variabelnya berpangkat satu. Bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Dengan A, B, C-nya elemen bilangan real, A dan B-nya tidak boleh 0. Perhatikan
Perhatikan contoh berikut. 4x plus 6y sama dengan 6. Ya, di situ adalah persamaan linear dua variabel dengan variabel x dan y. Yang bawah juga 7m min 2n sama dengan 4. Itu juga persamaan linear dua variabel dengan variabelnya m dan n. Oke. Nah, SPLDV itu ada dua persamaan. Misalnya dalam bentuk AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F. Maka dua persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linear dua variabel yang penyelesaiannya adalah bilangan X dan Y yang memenuhi persamaan tersebut. Maksudnya memenuhi gimana sih, Zah? Maksudnya kalau kita masukkan nilai X dan Y-nya ke dalam persamaan tersebut, maka persamaan tersebut bernilai benar. Oke, untuk tahu lebih lanjutnya, kita belajar tentang, sebelumnya kita lihat dulu nih contoh berikut ini. Ada promo California Fried Chicken, KFC ya. Yang super besar 1 harganya 16.000, super besar 2 harganya 26.500. Kalau minumannya dapatnya gratis nih, sebenarnya berapa sih harga satu potong ayam dan satu nasi? Can you answer this question? Oke. Kita bisa loh jawab pertanyaan ini. Iya. Kita coba dulu belajar tentang metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Ada dua ya, ada tiga cara penyelesaiannya. Yang pertama dengan metode grafik, kemudian metode substitusi, yang ketiga adalah metode eliminasi. Sebenarnya ada metode selanjutnya, metode campuran. Misalnya kalian pakai eliminasi, kemudian lanjutannya kalian pakai substitusi. Ini banyak banget kemarin yang pakai metode campuran ini. Gak apa-apa, it's okay. Yang kita pelajarin hari ini adalah metode grafik dan metode eliminasi. Ya, metode grafik ini langkah-langkah penyelesaiannya. Kan ada dua persamaan ya. Dua persamaan itu berarti kalau kita gambarkan garisnya, maka akan membentuk dua garis. Nah, untuk menggambar satu buah garis, kalian harus tahu titik potong persamaan tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Begitu pula persamaan kedua, harus tahu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah itu kalian gambar garisnya, dan kedua garis tersebut akan berpotongan di satu titik. Perpotongan itulah atau titik potong itulah yang dikatakan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Oke, kita masuk ke contoh biar nggak bingung. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut ini. Ada persamaan 1, min X plus Y sama dengan 10. Persamaan 2, 2X min Y sama dengan 10. Kita bahas satu persamaan dulu. Min X plus Y sama dengan 10. Perhatikan. Persamaan 1 yang atas ya. Min X plus Y sama dengan 10. Kita cari titik potong terhadap sumbu X. Dan nanti kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Sekarang sumbu X dulu. Titik potong terhadap sumbu X artinya nilai Y-nya 0. Y-nya 0 dari mana, Zah? Kita yang mengnolkan gitu. Kita yang menganggap nilai Y-nya 0. Maka bisa kita tulis lagi persamaannya. Min X plus Y sama dengan 10. Min X plus Y-nya kita ganti 0 sama dengan 10. Min X sama dengan 10. Maka X aja sama dengan min 10. Jadi kalau nilai Y-nya kita nolkan, maka kita dapat nilai X-nya minus 10. Kita bisa dapat koordinat sebuah titik, yaitu min 10,0. Diingat-ingat ya, min 10,0. Oke, sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Sebelumnya tadi min 10,0 kita gambar dulu di bidang kartesius. Ya, bisa dilihat di bawah itu bidang kartesius ada titik min 10,0. Ya, kita kasih titik dulu.
Kita kasih titik, bulatkan dulu. Kemudian sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya yang kita nolkan. Kita tulis lagi persamaannya, min X plus Y sama dengan 0, min X plus Y sama dengan 10, 0 plus Y, 0, X-nya 0 ya. X-nya 0, plus Y sama dengan 10. Ya, kalau X-nya kita nolkan, maka Y-nya kita dapat adalah 10. Oke? Oke, jika nilai X-nya kita nolkan, perhatikan kalau kita nolkan nilai X-nya, maka kita dapat nilai Y-nya adalah 10. Dan kita dapat lagi koordinatnya 0,10. Yuk kita gambar 0,10 di titik yang atas itu. Kita bulatkan titiknya, kemudian kita tarik garis. Dari titik min 10,0 itu kita tarik garis ke 0,10. Garisnya diperpanjang ke atas, diperpanjang dan diperpanjang ke bawah juga. Ini persamaan 1 sudah dapat gambar garisnya. Sekarang tinggal persamaan kedua. Kita gambar garisnya dengan cara yang sama. Kita cari titik potong terhadap sumbu X. Dan kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Seperti tadi. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya kita nolkan. 2X min Y sama dengan 10. 2X dikurang Y-nya 0. Dikurang 0 sama dengan 10. Maka 2X sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 dibagi 2, yaitu 5. Jadi kalau nilai Y-nya 0, kita dapat X-nya sama dengan 5. Berarti koordinatnya adalah 5,0. Itu tadi titik potong terhadap sumbu X. Dan terhadap sumbu Y, kita nolkan nilai X-nya. Kalau yang tadi Y-nya kita nolkan, sekarang X-nya yang kita nolkan. 2X min Y sama dengan 10. X-nya 0. Dikurang Y sama dengan 10. Berarti min Y sama dengan 10. Y sama dengan minus 10. Kita dapat koordinat yang kedua, yaitu 0, min 10. Yang pertama tadi 5,0. Yang kedua 0, min 10. Kita gambar di bidang kartesius. Iya. Nih yang atas ya persamaan kedua. 0 min 10 itu yang warna biru. Dan titik yang kedua tadi 5,0. Ini persamaan kedua gambar yang atas dan persamaan satu gambar yang bawah yang pertama tadi kita cari. Nah, kalau kita gabungkan kedua garis ini, maka terbentuknya seperti ini. Nih, persamaan yang merah ini, tadi yang pertama, yang titik potongnya min 10,0 dan 0,10. Yang warna biru ini persamaan kedua, yang titik potongnya 0, min 10, dan 5,0. Kalau kita gambar pada satu bidang kartesius yang sama, maka kedua garis ini akan berpotongan di titik, lihat yang atas, 20,30. Nah, titik potong itulah yang merupakan penyelesaian dari SPLDV tersebut. Jadi bisa kita tulis HP. HP itu himpunan penyelesaian, yaitu 20,30. Gimana? Paham ya? 20 X-nya, 30 Y-nya. Oke, ini tadi metode grafik. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, videonya bisa dimundurkan lagi, dimajukan, bisa di-pause. Gitu ya. Sekarang kita belajar metode eliminasi. Metode eliminasi dengan soal yang sama. Coba sih kalau dengan soal yang sama dapatnya angkanya sama nggak dengan metode grafik tadi? Tadi di metode grafik kita dapat X-nya 20 dan Y-nya 30. Kita cek. Jika kita memakai metode eliminasi, apakah hasilnya juga sama? Nah, perhatikan metode eliminasi. Metode eliminasi itu artinya membuang. Membuang salah satu variabel. Variabel di soal itu ada X, ada Y. Ada dua ya.
Bebas kalian mau buang yang mana terlebih dahulu bebas. Kalau Ustazah di sini membuang Y-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena koefisien Y-nya sudah sama angkanya. Coba perhatikan. Angka di depan Y yang pada persamaan yang atas itu sudah 1, yang bawah minus 1. Nah, 1 sama min 1 itu supaya jadi 0, kan kita mau buang Y ya, berarti mau kita nolkan. Supaya jadi 0 harus kita tambah apa kita kurang? 1, coba sebentar. 1 dan minus 1 supaya jadi 0 itu harus kita tambah apa kurang? Seandainya di sini kita kurang ya. Ini min ketemu min. Ini jadinya plus. Berarti 1 ditambah 1. Jadinya bukan 0 tapi malah 2. Jadi tadi seandainya kita kurangkan maka hasilnya bukan 0 tapi jadinya 2. Nah sekarang kalau kita tambah 1 ditambah minus 1 sama dengan plus ketemu min hasilnya min. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Makanya ini Ustazah pilih tandanya tambah. Ini tadi perhatikan ya. Ini 1, ini min 1. Kalau nggak ada tulisan angka di depannya ini berarti maksudnya 1 ya. Nih, ini plus 1, ini min 1. Oke? Oke. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Ini tadi habis. Oke. Sekarang minus 1. Ini nggak ada angkanya berarti 1 maksudnya ya. Min 1. Min 1. Ditambah 2. 2. Sama dengan berapa tuh? Min 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1x. 1 ya. Ya, 1x sama dengan 20. Maka x sama dengan 20 bagi 1. Ya, tetap 20. Oh, kita dapat nilai x-nya 20. Sama loh sama metode grafik tadi. Tadi metode grafik kita dapat x-nya juga 20. Sudah dapat nilai x, sekarang kita cari nilai y. Kalau tadi untuk mendapatkan nilai x kita eliminasi y-nya, maka untuk menemukan nilai y kita harus mengeliminasi x. Ya, sini. Ini persamaan dari soal tadi kita tulis dulu. Min x plus y sama dengan 10. 2x min y sama dengan 10. Kan kita mau buang x sekarang ya. Nah, untuk mengeliminasi itu kita harus menyamakan angka koefisien atau koefisien variabel x-nya. Nah, di sini kan min 1. Di sini 2. Belum sama ya. Nah, KPK 1 dan 2 berapa, nak? KPK-nya adalah 2. Maka 1 ini kita jadikan 2. Gimana cara jadiin 2-nya, Zah? Dikali 2. Oke, makanya di sini ada tulisan dikali 2. Dikali 2 itu supaya satunya di sini berubah jadi 2. Kalau kita mengalikan 2, maka sebaris ini nak kita kalikan 2. Oke, min 1 dikali 2 adalah min 2x. 1y dikali 2 adalah 2y. 10 dikali 2 adalah 20. Nah, yang bawah karena sudah 2, tidak perlu diapa-apakan lagi. Kita tulis ulang aja 2x min y sama dengan 10. Oh, angka x-nya sudah sama nih, sama-sama 2. Tinggal kita pikirkan mau diapakan. Minus 2 sama seperti tadi ya. Sama 2 supaya jadi 0 harus diapakan. Kalau seandainya kita kurang, ya, min 2 dikurang 2, jadinya berapa? Jadinya min 4, nggak jadi 0. Oke? Nah, berarti supaya jadi 0, maka ini harus kita tambah. Min 2 ditambah 2, jadinya 0. Maka di sini Ustazah tambah juga. Oke, udah ketemu nih tandanya tambah. Berarti kita tambahin semuanya. 20 ditambah 10, 30. 2 ditambah min 1. Berapa tuh?
2 ditambah minus 1. Berapa? Plus ketemu min jadinya min. 2 kurang 1 sama dengan 1. 1Y atau Y aja sama dengan 30. Nah, tadi X-nya ketemu 20, Y-nya ketemu 30. Maka himpunan penyelesaian atau HP ya, itu bisa kita tulis adalah 20,30. Sama ya seperti tadi. Oke, yang perlu diingat nak, catatannya kalau memakai metode eliminasi, seandainya kalian mau membuang atau mengeliminasi X-nya terlebih dahulu, maka perhatikan koefisien X. Koefisien itu berarti angka yang di depan X. Kalau belum sama, disamakan dulu. Caranya gimana? Cari KPK-nya. Oke, begitu juga dengan Y. Kalau kalian mau mengeliminasi Y, maka kalian harus memperhatikan koefisien Y. Kalau belum sama, disamakan dulu. Dicari KPK-nya dulu. Misalnya di sini tadi angkanya KPK-nya nggak jadi 2, misalnya jadi 4 gitu ya. Maka yang atas ini, nih yang atas ini dikali 4, yang bawah supaya jadi 4 harus dikali 2 gitu ya. Kalau ini tadi kan pengalinya cuma 1, di persamaan yang atas. Yang bawah juga boleh dikali loh ya nak, kalau misalnya memang KPK-nya bukan angka dari persamaan tersebut. Gimana kira-kira? Ustazah bebaskan kalian lebih nyaman metode yang mana, tapi yang penting kalian harus tahu cara penyelesaian dengan metode grafik dan cara penyelesaian dengan metode eliminasi. Metode selanjutnya substitusi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat, semoga UAS kalian juga bisa berjalan dengan baik, bisa dapat 100 semua. Ustazah doakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.